Pratama Desain yang Pak Amal Ba'du, yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Lombok Barat, yang terhormat Bapak Pengawas dan tim pelaksanaan penguatan implementasi kurikulum Merdeka. Alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan dan keafiatan untuk bersilaturahim dalam rangka menjalankan satu program penting untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran di pondok kita yang berkenaan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Berbagai macam kurikulum sudah kita tapaki bersama, tentu tujuannya adalah supaya pendidikan dan pengajaran kita bisa lebih efisien, lebih baik, lebih efektif, sehingga kita semua juga bisa mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi pada zaman modern sekarang ini yang sering orang menyebutnya sebagai milenial. Jadi segala-galanya sudah berubah, dan catatan beberapa pemikir yang paling lambat berubah itu adalah ruang kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Ya. Jadi suasananya juga tidak banyak yang berubah, papan tulis tidak banyak yang berubah, spidol, kapur tidak banyak yang berubah, sedangkan teknologi di luar kelas itu dari hari ke hari terus mengalami update, aplikasi update. Belum lagi yang terakhir yang menjadi konsen pemikiran semua para pakar dunia, perkembangan kecerdasan buatan yang memang ternyata harus dibuat regulasi bersama, sebab kalau tidak itu dikhawatirkan akan menjadi teknologi yang liar dan justru akan membuat manusia itu susah dengan sesuatu yang dia temukan sendiri kalau tidak dibuatkan regulasi. Jadi kurikulum Merdeka ini juga sebenarnya mengarah ke arah bagaimana kita menyikapi perkembangan dunia yang terus berubah dengan cepat. Tanpa kemerdekaan, ya, bisa jadi kita akan terlambat untuk menyikapi kondisi-kondisi yang ada. Terima kasih kepada semua tim perumus, tim yang merencanakan implementasi kurikulum Merdeka ini. Kita berharap bahwa pada tahun yang akan datang, Nurul Haramain di bawah bimbingan Bapak Pengawas dan juga di bawah asuhan Bapak Kemenak ini, yang ternyata beliau sudah lama bersama kita di sini, ya. Alhamdulillah di posisi yang sekarang, mudah-mudahan beliau banyak memberikan manfaat untuk semua. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang berkenan, kami mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan pimpinan PT Penerbit Erlangga NTB kepada Bapak Fahmi Mubarak Ali Akbar, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kemenak Lombok Barat, Bapak Riyadi Iskandar, Bapak pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haramain Armada, dan Bapak Ibu pengasuh santriwan santriwati semuanya. Perkenalkan, Tiang Fahmi, Bapak Tiang pimpinan PT Penerbit Erlangga Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan asli saya adalah Ponorogo, Jawa Timur. Jadi saya masuk pondok pesantren ini langsung agak itu ya, karena bapak saya juga alumni Gontor juga, dan saya juga pesantren di Jombang kalau saya. Jadi saya lulusan Jombang juga. Jadi ini mengingatkan saya tadi juga ada kata mutiara tadi, memang kalau guru berhenti belajar maka tidak boleh mengajar. Utubul ilma minal mahdi ilalahdi, ya. Jadi di sini juga kami sampaikan juga pesan Pak Suka selaku ketua BGP. Kemarin kami diskusi silaturahim di BGP juga. Di implementasi kurikulum Merdeka ini kita tidak berhenti belajar. Di implementasi kurikulum Merdeka ini tidak boleh ada kata pelatihan, tidak boleh ada kata workshop. Tadi saya koreksi sedikit, jadi workshop pelatihan tidak ada di kurikulum Merdeka, karena memang sifatnya bukan pelatihan, tidak ada pelatih dan tidak ada yang dilatih. Jadi sifatnya adalah penguatan, karena kurikulum Merdeka ini konsepnya yaitu materi bisa luas sekali. Materi yang diajarkan di siswa itu luas sekali. Nanti selengkapnya narasumber akan lebih mengeksplor lagi, dan kami PT Penerbit Erlangga berkomitmen untuk tetap akan mengawal dan juga akan tetap menjadi partner
bagi Bapak Ibu sekalian dengan buku-buku kami bahwasanya kurikulum merdeka ini adalah bukan ilusi inovasi. Ada yang beberapa kemarin ada ilusi inovasi. Dulu RPP, sekarang ATP. Dulu guru guru inti, sekarang guru penggerak. Apakah itu sama? Apakah itu apa bedanya dan lain sebagainya, nanti kita belajar. Karena memang perubahan kurikulum itu tidak untuk dikeluhkan ganti menteri, nanti ganti kurikulum, nanti ganti 5 tahun ganti kurikulum. 2013 baru saja selesai, kami tahu sekarang sudah berganti lagi karena zaman sekarang ini sangat cepat sekali berubah, teknologi juga cepat sekali berubah, begitu juga dengan pengetahuan cepat sekali berubah, sehingga siapa yang tidak berubah maka tidak akan bisa mengikuti seperti itu. Nah, kalau tidak bisa mengikuti berarti tidak bisa adaptasi. Mohon diingat untuk yang tidak bisa adaptasi yang terakhir ini, yang bisa adaptasi, yang bertahan itu bukan yang terkuat, bukan yang terbesar, tapi yang bisa bertahan itu bukan dinosaurus dan lain sebagainya. Yang bisa bertahan itu yang bisa adaptasi. Itu saja dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barat kepada Bapak Dr. Andes Haji Haryadi Iskandar, disilakan. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyidna hadatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Tuan Guru Haji Heri Habibullah SAG, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haramain sekaligus Kepala Madrasah Sanawi Putra ya Pak ya, Aliyah Putri. Yang saya hormati Bapak Pengawas, Bapak Muhammad Jalani. Yang saya hormati pimpinan dari percetakan penerbit Erlangga. Yang saya hormati seluruh peserta kegiatan penguatan implementasi kurikulum merdeka. Singkatnya seluruh hadirin hadirat rahimakumullah. Juga saksi di sini. Nah, itu putra putri saya sepanjang pendidikan di sini, sehingga hubungan kekeluargaan itu sepertinya gimana itu sangat dekat sekali. Nah, kemarin kami ketemu dengan Haja Muhsinatin. Karena sudah lama juga saya ada di sini. Saya kira beliau masih di dalam sini, contohnya di luar. Di sana saya ketemu di rumah di luar. Saya berundang ke KUH dalam rangka monitoring. Ya itulah, kami pernah ada di pondok ini dari awal-awalnya dirintis pondok ini. Dan benar ya, perjalanan sejarah perubahan-perubahan itu akan terus berjalan sebagaimana halnya roda itu berputar. Nah, kondisi masa lalu pondok kita, ya kalau kita bilang memprihatinkan, yang memprihatinkan itu yang ada di depan dulu, di depan sana itu. Sehingga anak-anak yang begitu banyak kadang tidak tertampung karena minat begitu besar. Tapi alhamdulillah kondisi kita sekarang ini jauh berbeda. Sama halnya dengan kurikulum. Kurikulum ini juga akan menyelesaikan kondisi
di mana ia berada. Di awal kemerdekaan kita juga punya kurikulum, begitu juga dalam kemudian ada ke-13, kemudian sekarang ini ada kurikulum merdeka. Walaupun masih ada pilihan-pilihan bagi madrasah untuk melaksanakan kurikulum yang terbaik menurut pandangan madrasah itu sendiri, sehingga K13 ada sebagian yang makainya, dan kurikulum merdeka juga ada yang sekarang ini ada yang sudah siap untuk melaksanakan itu, dan mulai berjalan dengan sangat baik. Di samping itu juga seperti kita ketahui bersama bahwa KMA 347 tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah menjadi landasan acuan bagi pendidikan yang ada di madrasah dalam rangka bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka itu sendiri. Kurikulum merdeka bukan berarti kurikulum sebelumnya adalah kurikulum yang seperti anekdot tadi, kurikulum penjajah. Tidak, itu adalah bagian dari perjalanan sejarah dalam rangka membentuk karakter bangsa. Kita ketahui bahwa sebelum kurikulum merdeka ini dicetuskan pada tahun 2000, akhir 2019 masuk 2020 2021, itu kan sistem pendidikan kita itu sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Seorang guru akan mengajar dari jarak jauh seperti mahasiswa yang belajar jarak jauh. Kemarin ada kan, mungkin sampai sekarang itu ada universitas terbuka yang belajarnya jarak jauh. Tetapi mengajari anak-anak dari RA, RI, MTS, MA dengan sistem itu adalah sesuatu yang asing bagi kita. Karena ternyata COVID atau penyakit itu telah mengubah image kita tentang bagaimana pendidikan Indonesia ini ke depan. Seorang anak ketika mau belajar menggunakan HP kala itu, ya, karena mungkin ada yang SD, SMP anaknya, kemudian dia berebut dengan HP itu, sehingga tanggung jawab orang tua kemudian menjadi bertambah. Kemudian guru-guru juga dituntut untuk meningkatkan kualitasnya dalam rangka menghadapi tantangan dunia pendidikan kala itu. Nah, dari situlah sebenarnya awal kemudian kurikulum merdeka ini digagas, sehingga oleh Bapak Nadiem Makarim sebagai Mendikbud pada waktu itu, dan sampai sekarang masih Pak Nadiem, kemudian melahirkan yang namanya kurikulum merdeka. Ternyata kurikulum merdeka ini kalau kita kilas balik, ya, di dunia pesantren sistem pembelajaran yang dikembangkan dengan menggali minat kemampuan anak itu ternyata sudah ada di pondok-pondok pesantren. Kita ketahui bersama bahwa dalam kita mengkaji permasalahan fikih, masalah sejarah dan lain sebagainya, para santri sering diberikan pekerjaan untuk mencari dalil, mencari fakta yang menguatkan bahwa ini boleh, ini tidak boleh. Itu artinya bahwa pengembangan diri seorang santri untuk memahami kajian-kajian dalam kitab itu dengan cara kemandiriannya itu sesungguhnya sudah ada di pondok pesantren. Dan oleh karena itu kita di pondok pesantren sesungguhnya tinggal dimodifikasi aja sesuai dengan perkembangan sesuatu yang terjadi di dunia pendidikan sekarang ini. Dan oleh karena itu untuk pondok-pondok pesantren sebenarnya kurikulum merdeka ini bukan sesuatu yang asing bagi kita. Ini sesungguhnya sesuatu yang sudah berkembang dalam dunia pondok pesantren, dan kita tidak memiliki apa istilahnya itu kalau di dunia pendidikan itu kita tidak memiliki semacam
kurikulum yang mengikat mereka. Begini loh cara kalian, begini loh cara kalian untuk menyelesaikan sesuatu. Dan itu kita tidak miliki dalam bentuk permanen seperti kurikulum itu. Tetapi dalam praktik keseharian itu sesungguhnya kita sudah miliki. Ini luar biasa sebenarnya kurikulum Merdeka di pondok pesantren jika ini diterapkan. Kenapa? Karena anak-anak yang memiliki bakat-bakat tertentu itu bisa kita kembangkan secara mandiri untuk kedepannya. Misalnya ada adik-adik kita yang memiliki kemampuan ahli di bidang tafsir, tahfidz, qiraah, atau ilmu-ilmu pengetahuan agama seperti usul fiqh, ya, mawaris dan lain sebagainya. Nanti dengan adanya kurikulum Merdeka itu bisa anak-anak kita itu lebih fokus pada bidang ilmu yang dia minati itu. Itu salah satu di antara celah yang bisa kita manfaatkan dari kurikulum Merdeka. Oleh karena itu maka kita berharap nanti dengan sistem kurikulum Merdeka di mana minat anak itu diarahkan pada titik-titik tertentu, seperti tadi misalnya yang mau belajar usul fiqh bisa kita arahkan ke usul fiqh, sehingga kita memiliki pakar-pakar di bidang ilmu sesuai dengan bakat minat anak-anak kita. Karena apa? Karena beban pelajaran yang banyak tidak semuanya mampu diserap oleh otak anak-anak kita, sehingga kita membutuhkan putra-putri anak-anak kita itu, para santri-santriwati kita itu memiliki peminatan yang khusus kaitan dengan kemampuan dalam dirinya, dan itulah jawabannya di kurikulum Merdeka. Apalagi sekarang ini kan anak-anak itu mau bodoh, mau pintar, mau cerdas, mereka harus tetap lulus, ya harus lulus. Iya kan? Nah ini kesempatan ini untuk itu mengembangkan bakat dirinya, karena tidak boleh tidak lulus sekarang itu. Mau dia babal mau kayak apa harus lulus kan Pak Guru? Ya, tidak boleh sekarang ini. Nah itu artinya tantangan kita sekarang ada pada diri kita. Bagaimana mengembangkan anak-anak yang memiliki bakat itu, kemudian itu kita orbitkan. Apalagi di sini saya lihat bahwa pengembangan IT, bahasa itu menjadi keunggulan tersendiri di tempat ini. Bisa jadi anak-anak yang baru tamat MTS di sini, karena kita arahkan misalnya untuk mengendalikan komputer, bisa jadi menjadi hacker dan lain sebagainya itu nantinya. Nah itu kan jika kita betul-betul mengarahkan sesuai dengan